Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaitu Khairuddin Mahardika, NIM 19 101 101 41. Di video kali ini saya akan menerangkan hadis tentang hadis Bukhari nomor 4053 yang berjudul Diam dan tenang tidak ribut pada saat belajar. Hadatsana Hafs bin Umar, hadatsana Syu'bah an Ali bin Madrik an Abi Yu'a bin Amr bin Jarir an Jarir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil hajjati wal da'i li Jarir istasdib an-nasa faqala la tarji'u ba'di kuffaran yu'rid ba'dukum riqaban ba'din. Telah diceritakan kepada Hafiz bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ali bin Mudrik dari Abu Yu'rah bin Amr bin Jarir dari Jarir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada berkata kepada Jarir agar menyuruh orang-orang diam. Lalu beliau bersabda, janganlah kalian kembali menjadi kafir sebagaimanaku, sehingga sebagian kalian menggal leher sebagian yang lain. 5. Urutan sanad Hafiz bin Umar, kalangannya tabi'un tabi'in, Syu'bah bin al-Hajj bin al-Warad, kalangan tabi'ut tabi'in, Ali ibnu Mudrik, kalangan tabi'in, kalangan Abu Yur'ah bin Amr bin Jarir bin Abdullah, kalangan tabi'in, Jarir bin Abdul bin Jarir, kalangan sahabat. Selanjutnya, kajian tematis komprehensif. Kajian tersebut saya ambil dari Sahih Bukhari hadis nomor 6361, Sahih Bukhari hadis nomor 6553, Sahih Muslim hadis nomor 98, Sahih Bukhari hadis nomor 4053, Sunan Nasa'i hadis nomor 4063. Dan selanjutnya kajian konfirmatif. Wa idza qara'al Qur'anul fastami'una lahul wa ansana. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Selanjutnya relatif historis dan historis. Imam Al-Jalil Al-Muhammad bin Abi Zaid mengatakan bahwa berkata baik atau diam termasuk suatu di tempat etika kebaikan yang sangat utama dalam Islam. Selain meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, menahan marah dan mencintai saudara sebagian ia mencintai dirinya. Imam Syafi'i memberikan pula komentar tentang berkata baik dan diam ini. Hadis ini bermakna apabila seorang hendak berbicara, maka berpikirlah terdahulu. Apabila telah jelas bahwa ucapan akan membawa keselamatan, maka berbicaralah, dan apabila telah jelas bahwa ucapannya akan membawa kemudahan, ia ragu bahwa tidak adanya, maka diamlah. Dan selanjutnya generalisasi. Jangan berbicara atau bahkan mengobrol hal yang sama sekali tidak penting, bahkan tidak berhubungan dengan pelajaran yang disampaikan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan diperhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Yang berdasarkan ilmu, Sayyid Hadir Al-Muli mengungkapkan seperti dikutip Jalil Rahmat bahwa ketika kita menutup mulut untuk tidak bicara, berarti kita mengizinkan hati kita untuk berbicara lebih banyak. Setiap manusia memiliki hati yang selalu menginjak kita berbicara. Salah satu pembicaraan hati adalah mencengkam perilaku-perilaku yang kurang baik. Hati yang berbicara, ketika mulut seorang terlalu banyak berbicara, ia tidak akan mendapat dengan suara hati nuraninya. Suara hatinya tersumbat oleh riwahan suara-suara mulutnya sendiri. Dan selanjutnya, krisis praksis diambil dari hadis Bukhari nomor 4053 di atas menjelaskan bahwa setiap anak dalam belajar dibiasakan belajar dalam keadaan diam dan tenang, dikarenakan di saat sudah tenang dan diam pasti akan memahami ilmu yang sedang dicarinya dan akan gampang masuk dalam hati. Oleh karena itu, janganlah di saat belajar dalam keadaan tidak tenang, dalam kurung gaduh, dapat menyebabkan ketidakfokusan dalam menerima ilmu. Dan janganlah pembelajaran suka tertawa terbahak-bahak dan teruslah menerus saat belajar, karena dapat menyebabkan kerasnya hati sehingga ilmu sulit masuk ke dalam hati. Oleh sebab itu, biasakanlah dalam belajar dengan keadaan diam dan tenang. Itu akan membuat ilmu menjadi gampang masuk ke dalam otak. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau pembuatan PPT, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time.